Penampakan sesosok lelaki yang berjalan dengan satu kaki sering muncul di sekitar pabrik. Terdengar juga suara-suara orang minta tolong dan juga suara seperti orang yang melangkah dengan tongkat. Hal itu disebabkan karena dahulu tempat ini adalah bekas pabrik konveksi yang mempekerjakan beberapa pekerja. Ada satu karyawan yang menjadi karyawan andalan di situ. Karyawan itu sejak lahir hanya hidup dengan satu kaki. Namun ada dua orang kakak adik yang iri dengan posisi karyawan yang cacat itu. Suatu hari, si kakak mencibir bahkan melukai karyawan cacat itu. Tidak terima dengan perlakuan kasar terhadapnya, karyawan cacat itu membalas melukai si kakak sampai akhirnya si kakak tewas. Melihat kakaknya tewas, si adik yang masih remaja melakukan balas dendam atas nama si kakak kepada karyawan cacat itu. Namun karena si adik panik, maka si adik mengambil jalan pintas dengan gantung diri di pabrik ini. Sekarang saya akan mulai menelusuri tempat ini untuk melihat kira-kira ada atau tidak penampakan atau sesuatu yang berbau mistis tempat ini. Tapi saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh Anggun, seorang wanita yang memiliki kemampuan untuk bisa melihat sesuatu yang mistis. Anggun, apa yang kamu rasakan sekitar sini? Tadi awalnya aku dari depan, itu belum terasa banget. Setelah ke belakang, itu banyak. Belakang itu daerah sini? Daerah sini, terus ke belakang sana lagi. Keluar? Terus di daerah kebun depan juga banyak. Kalau di daerah sini apa yang kamu tangkap atau rasakan? Iya, kalau aku lihat nih. Sebelah sini? Nah, ini apa sih? Kayak Ada yang apa? ngelongo, kayak ngeliat Ngelongo gitu. tuh ngintip? Ngintip Oke. gitu. Itu apa yang ngintip itu apa? Nggak jelas apa, tapi aku tahu dia laki-laki. Di belakang kita, Di belakang kita? Sini? ya, Ini apa nih? orang tinggi gede, tapi daerah luar, daerah di belakang. Di belakang tembok ini ada sesuatu yang bertubuh tinggi besar. Benar, Bu? Bukan Hah? Bisa dijelasin wujudnya? tinggi. Selain besar, Iya, dia tinggi, besar, terus mukanya aku nggak ngeliat jelas sih, cuman dia kurus. berarti bukan sosok yang sering kali kita sebut genderuwo atau Bukan. kuntilanak. Bukan. Yang di belakang aku itu cuma penasaran dan dia memang tertarik sama aku. Oh, dia lebih tertarik sama kamu Iya. karena dia ngerasa kamu bisa ngelihat. Mungkin yang di sekitar ini cuma pengen tahu kita tuh lagi ngapain sih di sini. Gitu. Hanya masih penasaran aja. Hanya masih penasaran aja, cuman yang sebenarnya makhluk di luar gedung ini itu banyak banget yang gede. Oh, di luar tuh yang lebih besar-besar. Yang lebih besar-besar. Ada kemungkinan mereka bisa masuk ke dalam? Ada. Karena kan memang tempat mereka sini. Dan itu luas banget. Dad, Ada papakan kosong ya? kosong. Kosong. Kosong apa? Kosong.
Kering coy. Nggak ada untuk putarnya juga, nggak ada. Astaga. Ini suara apa tuh? Kamu ngerasain apa? Hah? Nggak bisa. Cewek sih mas. Cewek. Jadi ada cewek tadi mandi atau gimana atau digail atau? Saya mau tunjukkan kalau dia itu ada. Duduk bagian. Oh dia. Kita. Oh bisa bisa. Ah, bisa. Nah, Masih di sini. Sebelah. Oh sini. Bentuknya kuntilanak atau bukan? Hah? Gue juga bingung nih, Anggun nggak biasa-biasanya gini, dia kayak kecapean, badannya kayak berat soalnya dari tadi. Nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa. Keluar aja ya. Oke, keluar aja boleh ya? Ya, nggak usah lama-lama ya, sini ya. Tadi sebelumnya di awal kan aku bilang kalau di sini tuh ada yang gantung diri. Di mana? Di sini. Lokasi tempat menggantung gantung dirinya di sini. Iya, Berarti di atas ini nih. iya. Oke. Kamu masih bisa ngerasain ini? Aku melihat Sudah. kakinya pincang, Kakinya pincang, artinya nggak ada satu. oh nggak memiliki kaki satu gitu. Apalagi yang dirasakan? Memorinya masih ada di sini Kayaknya berarti? ini bakal jadi medan yang paling berat deh. Di sini, Buat saya. di ruang ini ya. Iya, Alasannya kamu bisa ngomong kayak gitu? karena si cowok ini tuh jahil. Oh jahil. Takutnya nanti peserta tuh ada efeknya sih. Soalnya di sini dia tuh bener-bener nggak suka ada orang. Oh dia ngerasa sangat. Iya, Itu- karena ini tempatnya dia. Tidak semua orang berani menghadapi rasa takut mereka, tapi 3 peserta saya malam hari ini siap menghadapi rasa takut di diri mereka masing-masing. Sebelah saya sudah ada James, seorang pria keturunan Pakistan Rusia yang sudah 5 tahun menjadi warga negara Indonesia. Halo James, kalau di negara kamu ada atau tidak yang namanya makhluk halus? Ada. Pernah melihat? James percaya dengan dan juga sudah ada Ibu Sofi, seorang wanita dengan 2 anak. Selamat malam Bu Sofi. Ceritakan sedikit pengalamannya tentang makhluk halus. Ya pernah melihat aja. Pernah melihat? Udah lama? Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Dan yang terakhir ada Zara, seorang pelajar yang ingin membuktikan nyalinya di tantangan. Halo Zara, Malah motivasi kamu untuk ikut tantangan ini? lebih berani aja. Lebih berani. Soalnya aku emang sering denger, sering ngeliat. Oh, bisa ngelihat? Bisa. Oke. Tempat yang menjadi tantangan kalian adalah sebuah pabrik konveksi yang sudah lama ditinggalkan. Misi kalian hanya menyelesaikan tantangan yang sudah disiapkan oleh tim kami. Kalian siap? Siap. Ada suatu hal tergantung bagaimana kita mengontrolnya. Siapkan diri Anda untuk menghadapi ketakutan Anda. Hanya di Siapa Takut Boleh. Dalam tantangan pertama, peserta harus mencari bahan, bola jahitan, dan kapur jahit.
Kemudian peserta harus membawa barang-barang tersebut ke sebuah ruangan jahit. Lalu buat pola di atas bahan, gunting bahan, setelah itu jahit bahan yang telah digunting. Nurul Zahra, 18 tahun, model, hobi menyanyi. Apakah Zahra mampu menekan rasa takutnya yang berlebih di tantangan pertama? Cari bahan, cari pola jahitan, cari kapur jahit, bawa semua barang ke ruang jahit. Pak. Mama. Pak. Mama. Mana ya? Papa. Aduh, ini apaan? Ini udah bener. Yang mana sih? Numpang Pak. Mama, maaf. Ini ngapain sih? Lu mah ganggu-ganggu aja. Tau gue lagi kerja. Mama. Ya Allah. Mama. Beneran. Ada gundurwo. Tadi kan aku udah bilang kan, ini kan ruang sebelah ini kan ruang saling berbahaya buat peserta. Terus? Dan ini yang aku bilang tadi, Ini Mbak ya. kenapa aku suruh hati-hati? Di playstore dulu biar nanti solusi. Kita amanin dulu apa gimana nih? Tapi kita udah lihat ya gimana nih dari penyelesaian dia udah sampai ke ruangan terakhir nih. Udah, dia nggak susul lagi. Berarti dia bisa masuk ya. Oke. Udah, dibawa dulu deh. Aja. Ya, bawa ke ruang medis dulu. Biar dikasih betadin dulu. Karena tadi peserta pertama kita sudah berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh tim kreatif. Walaupun ada sedikit terjadi hal yang tidak kita inginkan, tapi kita anggap dia berhasil memenuhi tantangan kita di babak pertama. Jadi dia lolos untuk babak berikutnya. Tapi permasalahannya apakah waktunya lebih cepat daripada yang lain? Kita akan lihat peserta yang lain. Oke.
James Khan, 33 tahun, pebisnis. Mampukah James bertahan dengan keberaniannya di tantangan pertama? Bawa semua barang ke ruang jahit. Suruban kali itu. Bukan dia nih, bukan dia nih. Bukan dia nih. Allahu Akbar, astagfirullah. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? What's your name? What's your name? Allahu Akbar, astagfirullah. Saya ngerasa dari tadi si Anggun emang kondisinya kurang fit. Dia kecapean, dia sempat ngomong sama saya. Waktu kita tadi run through tempat di dalam juga dia udah beberapa kali sempat tidak seperti biasanya kondisinya. Iya. Iya, tadi aku udah bilang soalnya tadi dia pengen suruh keluar semuanya. Iya, dia juga emang gelisah dari tadi semenjak kita coba untuk masuk ke tiap ruangan. Nempel. Oke Pak, Anggun gimana? Ini udah Mana be itu? dia keringatnya deras banget kayaknya. Deras banget. James? James? Are you okay, James? James. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Hah? James. Good. Bagus. Sudah sadar. Kamu ingat apa yang terjadi tadi? Sesuatu yang hitam, besar. Besar. Berat tiba-tiba. Udah pernah ngelihat sesuatu yang seperti itu sebelumnya? Oke. Kalau di negara kamu berasal, pernah ngelihat sesuatu yang besar seperti itu, gelap? Nggak pernah. Ini kasih tisu dulu, keringetnya deras banget. Are you okay? Udah enakan? Oke, minum dulu ya. So, tadi finish gak dia? Belum. And then, apa yang akan kita lakukan? Berani lanjut? Masih berani lanjut? Are you gonna face your fear or are you gonna stop here? Masih? Masih mau lanjut? Masih. Nangis kok. Dia nyanyi ya? Dia nyanyi ya?
Dia kayak nyanyi apa dia kayak nangis ya? Dia nyanyi ya? Nyanyi dia ini nyanyi. Tuh, senyum tuh mukanya tuh. Dia nyanyi tuh. Hah? Apa? Kenapa? Iya gitu. Ini putuku. Jangan bersuara dulu. Ini putuku. Oh, iya. Eyang, iya. Iya. Yang ini yang berapa saat? Iya, Eyang. Eyangnya datang. Eyang sehat, Eyang. Cucunya ya berarti ya? Buyut ya? Buyut ya? Buyut ya ini ya? Buyutnya. Kesian buyutnya ya. Ya. Dengan keluar aja ya. Iya, insya Allah saya jaga cucunya itu buyutnya ya. Iya, dijaga. Kenal doang sama Pak Ade. Ya kan? Nah. Buyutnya dari Cengkareng. Enggak tahu itu. Udah biarin dulu. Ntar pusing ditanya-tanya dia. Biar dulu. Ya. Tapi udah hebat ya? Udah ini kan? Udah aman kan? Oke. Kondisi Anggun sudah baik. Tadi sempat leluhur dari Anggun masuk, berusaha untuk melindungi Anggun dari gangguan makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini, dan juga sempat pesan ini putuku ya, cucu ya jatuhnya ya, dan satu kata jaga. Artinya mungkin Anggun memang sangat kelelahan dan kondisinya dia nggak siap dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini. Tapi kita akan berusaha menjaga Anggun ya sampai terjadi kedua kali. Anggun, oke. Udah santai dulu ya. Istirahat dulu. Kita berdua finish. Kita berdua finish. Lanjut kita ketiga. Langsung ya. Iya. Permisi. Sophie, 33 tahun, wira swasta. Mampukah Sophie melewati tantangan pertama dengan mudah? Jangan saling astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. La ilaha hukum illa wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Numpang, jangan saling ganggu. Ya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa la hukum illa wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
dengan kondisi ketinggi gitu. Mau dilanjutin ya? Masih? Iya. Kondisinya memang kayaknya kurang fit ya Pak De ya. Kita juga nggak mau maksain kondisi peserta yang kurang fit untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih baik sesuai dengan permintaan kamu sendiri. Sekali lagi saya tanya, kamu masih mau lanjut atau enggak? Cukup ya? Oke, ayo kita antar istirahat dulu. Oke, tolong dibantu. Dibantu dong itu, Arul. Oke. Ternyata peserta ketiga kita nggak mampu menyelesaikan tantangan. Kondisinya sepertinya kurang fit dan dia sendiri yang akhirnya mengatakan tidak mampu lagi karena ketakutan. Kita tidak bisa memaksa, so kita sudah memiliki 2 penantang di babak bonus. Peserta harus mencari baju yang sudah jadi, bokor kemenyan, bunga 7 rupa. Setelah itu peserta harus membawa semua barang ke ruangan yang ada jelangkungnya. Pakaikan jelangkung dengan baju, letakkan bokor kemenyan di bawah jelangkung, lalu sebar jelangkung dengan bunga 7 rupa. Carilah baju yang sudah jadi, bokor kemenyan, kembang 7 rupa. Who's there? My God. Carilah bokor kemenyan. Carilah kembang 7 rupa. Wahyu. Bawa semua barang kurangan yang ke dalamnya tergantung jalannya. Jelangkung, lalu pakaian. Wahyu, my God. Wahyu, what you want from me? Wahyu, Wahyu, what you want from me? Carilah baju yang sudah jadi, bokor kemenyan, kembang 7 rupa.
Carilah kembang 7 rupa. Sini ya. Misi ya, bawa air panas nih. Numpang. Jelangkung. Cara pakai ini ya? Nggak ngerti. Apaan sih? Apa? Mending tak kamu cakep ih, jelek begitu. Udah sih. Panjang umur. Tadi sempat ini si Ivan kan tugasin untuk narik jelangkungnya. Tali jelangkungnya itu seolah-olah nyangkut, keras, nggak bisa ketarik. Saya juga tadi sempat nyoba, dia juga sempat nyoba, sampai tanda emang keras kayak ada yang nyangkut gitu. Yang 3 ya. Nah, itu yang di sini. Yang sejenis genderuwo apa yang sejenis orang besar itu. Dia jahil gitu nahan. Emang iya, dia nahan terus dan tadi sih disilatin, terus tadi dia megang terus. Oh dia megang di situ, jadi kita tarik nggak bisa gitu. Iya. Ya pemirsa, peserta terakhir berhasil menyelesaikan tantangan. Kondisi di sini memang kurang bersahabat, jadi lebih baik kita keluar dari sini. Ide bermain jelangkung, saya pikir bukan ide yang baik saat ini. Lebih baik kita ke panel untuk ngecek peserta terakhir kita semua kondisinya nggak kenapa-kenapa. Oke, yuk, sana yuk. Kamu ingat ya kejadian terakhir kamu sebelum sampai di sini? Bisa diceritain apa yang kamu lihat, apa yang tiba-tiba terjadi? Pas aku pengen nginiin jelangkungnya, bentuknya seperti apa? rambutnya ribut gitu. Di jelangkungnya. Di jelangkung itu? Posisi dari genderuwo itu berada di jelangkung itu? Bagaimana? Kamu melihat hal yang sama? Karena saya sendiri merasa hal yang sama pada saat saya tali yang tadi sempat nggak bisa ketarik itu. Sempat pas saya tarik awalnya ringan, begitu berikutnya saya tarik lagi nggak bisa, itu keras. Awalnya kan di situ. Ya awal pertama kita Mulanya masuk ya. Iya.
Oke pemirsa, kita juga akan memanggil salah satu peserta kita di babak bonus, yaitu James, untuk bisa bergabung. Jamesnya sudah ada di sini. Oke. Dan yang sukses dengan catatan waktu terbaik di babak bonus ini jatuh kepada, selamat buat Zara. Ya, pengalaman ya. Pengalaman. Oke, pemirsa, berakhir sudah episode kali ini. Kita tidak bisa menghindari rasa takut, tapi jangan biarkan ketakutan itu menguasai pikiran Anda. Saksikan terus Siapa Takut Boleh Ikut hanya di Antv, dan follow account kami di @antv_siapa_takut.